Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Dwi Fitriani dengan NIM 20030960667 dari kelas PKMI 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai falsafah kesatuan ilmu guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah falsafah kesatuan ilmu yang diampu oleh Bapak Ubaidillah Ahmad MAG. Langsung saja, filsafat adalah sebuah titik kesadaran seseorang secara mendasar atau juga bisa dikatakan sebagai rasa ingin tahu tentang suatu objek, pengetahuan, penyelidikan dari mengapa. Nah, mengapa ini tertuju pada suatu subjektivitas tersebut. Nah, filsafat itu bukan termasuk ilmu, karena filsafat dan ilmu itu berbeda. Dalam filsafat kesatuan ilmu, ada yang dinamakan dengan kajian kosmologis. Nah, kajian kosmologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Dalam kajian kosmologis, membahas tentang 3 hal, yaitu yang berhubungan dengan Allah atau teologi, manusia atau antropologi, dan juga alam atau kosmologi. Nah, ilmu dalam filsafat dibagi menjadi 4 macam, yaitu empiris, yang kedua ada rasionalis, yang ketiga ada korespondensi, dan yang keempat yaitu koherensi. Nah, ilmu dikatakan empiris yaitu apabila manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang didapat. Lalu ada rasionalis, yaitu dapat diukur dan juga dapat dipikirkan. Yang ketiga ada korespondensi, yaitu mengakui pandangan yang berkaitan untuk menguatkan suatu pilihan. Sedangkan koherensi yaitu kesesuaian fakta dari teori. Lalu, banyak pendapat beranggapan bahwa pemikiran filsafat berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, teologi, ilmu, teknologi, dan budaya pada pusat-pusat peradaban kuno semenjak ribuan tahun lalu. Sejarawan filsafat timur meyakini bahwa filsafat sebenarnya lahir dari dunia timur, karena pemikiran keagamaan terkuno dalam sejarah umat manusia lahir, tumbuh, dan berkembang yaitu dari dunia timur. Mereka beranggapan bahwa di antara cara pemikiran manusia adalah pengetahuan tentang wujud, awal dan akhirnya, yang mula-mula berjalin dan berkelindang dengan keyakinan agama. Selanjutnya, dalam membahas mengenai filsafat, di sini saya mengambil salah satu tokoh filosof muslim yang lahir dari dunia timur, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi merupakan filosof muslim yang telah memberikan andil besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Nah, Al-Farabi menduduki posisi yang sangat istimewa di jajaran para filosof muslim. Al-Farabi telah berhasil merekonstruksi bangunan ilmu logika yang telah diletakkan pertama kali oleh Aristoteles. Nah, bila Aristoteles yang telah berjasa memperkenalkan ilmu logika dan mendapat sebutan sebagai guru pertama, maka Al-Farabi atas jasa besarnya mengkombinasikan filsafat Plato dan Aristoteles layak disebut sebagai guru kedua. Nah, julukan guru kedua disematkan kepada Al-Farabi dengan alasan yang pertama, sangat menonjol dalam ilmu logika yang menjadi fondasi utama semua cabang ilmu, terutama ilmu filsafat dan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Penguasaannya terhadap ilmu logika dalam usia yang relatif sangat muda mampu mengungguli gurunya kala itu, di mana gurunya kala itu termasuk orang yang termasyhur bidang logika di Baghdad. Lalu, yang kedua, Al-Farabi merupakan filosof terbesar setelah filosof Yunani yang berhasil mengkombinasikan pemikiran-pemikiran Aristoteles dan non-Platonis. Dan yang ketiga yaitu kepiawaiannya menyusun rambu-rambu pengetahuan filsafat sehingga mudah dikaji oleh
orang-orang sesudahnya yang dituangkan dalam kitab yang dinamakan Kitab Ihsa al-Ulum. Nah, menurut Al-Farabi, filsafat yaitu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada, termasuk menyingkap tabir metafisika penciptaan. Al-Farabi menuangkan pemikiran filsafat penciptaannya dalam karyanya yang dinamakan Ara'u al-Madinah al-Fadilah, yang dimulai pembahasan tentang Tuhan sebagai sebab pertama, menunjukkan sama dengan konsep Tuhan menurut mazhab Aristoteles, bahwa Tuhan maha hidup, azali dan abadi, tiada yang paling awal darinya dan tiada yang paling akhir selainnya. Tidak memerlukan iradah yang muaranya adalah sebuah pilihan karena Tuhan telah sempurna. Dia tidak percaya bahwa Tuhan tiba-tiba saja memutuskan untuk menciptakan alam, karena hal itu akan menimbulkan pemahaman Tuhan yang abadi dan statis tiba-tiba mengalami perubahan. Nah, selanjutnya yaitu dalam filsafat metafisika, Al-Farabi berpendapat bahwa penciptaan alam ini terjadi secara emanasi atau pancaran Tuhan, atau juga disebut dengan al-fa'il al-ilahi, yaitu melalui daya akal yang tunggal dan esa, kekal, abadi, yang disebut dengan akal murni, kemudian menjadi alam raya yang beraneka ragam. Proses emanasi berhenti pada akal ke-10 yang dinamai dengan akal fa'al. Pada akal ke-10 ini tidak lagi beremanasi karena daya kekuatan akalnya telah melemah. Dari akal ke-10 ini melahirkan materi. Materi tersebut berupa air, api, udara, tanah yang kemudian diikuti berbagai unsur lainnya. Nah, pada konsep emanasi ini nampak sekali pengaruh filsafat metafisikanya Neoplatonisme. Bagi Al-Farabi, baik nabi, filosof, dan raja adalah satu kesatuan makna, namun berbeda dari pendekatannya. Nabi adalah orang suci yang terpilih untuk menerima titah kebenaran berupa wahyu, sedangkan filosof melalui logika berpikirnya dapat mencapai sebuah kebenaran yang hakiki. Dan raja atau pemimpin adalah orang yang berkemampuan dan kecerdasan tinggi serta kepribadiannya yang luhur untuk mempropagandakan kebaikan kepada rakyatnya. Nah, dari kepribadian luhur itulah negara digerakkan, anggota tubuh sebagai menterinya, sinergisasi fungsinya akan mencapai kebahagiaan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara. Nah, konsep negara tersebut disebut dengan negara utama. Namun, dalam filsafat Islam berbeda pemahamannya dengan filsafat menurut Al-Farabi. Dalam Islam, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, bukan seorang pemikir, melainkan pemberi petunjuk yang hanya mengandalkan rasio semata yang terkadang tidak mengarah kepada peningkatan keimanan. Nah, jargon ini membuat tidak ada titik temu antara agama dan filsafat. Meskipun usaha penyatuan itu telah ada, akan tetapi masih terjadi kerancuan. Nah, cukup sekian pemaparan saya mengenai falsafah kesatuan ilmu menurut Al-Farabi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.